Pria ini hendak membersihkan kotoran. Tanpa diduga, kotoran itu tiba-tiba bangkit berdiri. Berjalan ke kamar mandi dengan lika-liku. Membuatnya sangat terkejut karena dia baru berpikir, kalau saja feses bisa loncat ke toilet dengan sendirinya. Ternyata benar-benar hidup. Dia langsung loncat ke toilet, lalu masuk ke bawah. Kemudian membersihkan dirinya sendiri. Atta sangat terkejut. Dia bergegas ke dapur untuk minum. Tapi secara tidak sengaja botolnya terjatuh. Dia kemudian mengatakan sesuatu. Whisky di dalam botol. Melihat cairan kuning naik ke botol, terbang ke dalamnya, membuatnya mengerti. Cukup melambaikan tangannya dia bisa melakukan banyak hal. Tapi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan super ini? Ceritanya kembali ke pagi ini. Dia sedang membahas bagaimana menghancurkan bumi. Berdiskusi siapa yang akan terpilih. Memberinya kekuatan super. Jika dia punya kekuatan ini, dia bisa menghancurkan bumi. Jika mereka melakukan perbuatan baik, maka bumi akan diselamatkan. Dan ia sangat beruntung terpilih sebagai orang yang memiliki superpower. Atta adalah seorang guru SMA. Di dalam kelas yang gaduh ini, dia adalah kepala kelas 10C. Saat makan siang, koleganya bertanya apa yang paling ia ingin lakukan. Tanpa berpikir panjang dia menjawab, meledakkan kelas 10C. Setelah itu baru saja dia selesai berbicara. Ada suara keras terdengar di sekolah. Dia kemudian kembali untuk melihatnya. Kelas 10C telah hancur. Semua muridnya sudah tewas. Menetapkan serangan ini sebagai serangan teroris. Atta pulang lebih awal. Dia melihat anjingnya di depan pintu. Ada kotoran di karpet. Ini menunjukkan adegan awal cerita. Mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan super. Dia tiba-tiba teringat. Mungkinkah kejadian tadi siang di kelas 10C? Juga karena ulahnya. Dia segera menggerakkan tangan untuk membangkitkan semua yang mati. Ia melihat mayat duduk satu persatu. Bahkan kerangka yang sudah lama mati juga bangkit dan berjalan dari makan. Ia mendengar lolongan serigala dari jauh. Atta dengan cepat mengatakan, kembalikan kelas 10C sebelum ledakan. Semuanya kembali ke awal. Melihat siswa yang bandel, ia dengan segera menjadikan kelas 10C luar biasa. Kelas yang gaduh tadi tiba-tiba menjadi tenang. Semua siswa menjadi sangat patuh. Malam hari saat dia pulang ke rumah, Atta memiliki sebuah ide. Dia melambaikan tangannya. Otot besar tumbuh di badannya. Kemudian dia membuat keinginan untuk dirinya sendiri. Dia bisa melihat anak gadis di bawah. Setelah selesai perkataannya, pembatas lantai menghilang. Gadis itu sedang menyetrika pakaian. Tidak terpikirkan, gadis itu melihat dirinya. Dengan panik dia menggerakkan tangannya. Biarkan gadis itu tidak melihat dirinya. Hasilnya dia menjadi buta. Setelah itu, kekuatan sihir membantunya berpakaian, membantunya untuk makan. Dia juga mengubah anjingnya dapat berbicara. Tidak disangka, anjingnya sangat cerewet. Dia memberitahu Atta, saya sebenarnya tidak suka ditampar. Kemudian dia mengeluarkan sebuah trik kecil. Karena keisengannya hari ini, dia mengubah dirinya menjadi presiden. Lalu ada sebuah mobil datang. Dua pengawal memasukkannya dengan paksa ke mobil. Pada saat yang sama, orang-orang mulai menembak. Pengawal memberikannya banyak dokumen. Menjadi presiden tidak mudah. Ketenaran dan uang sudah ada di tangannya. Yang belum hanya wanita. Jadi ia membuat keinginan malam itu. Agar tetangganya Xiao Mei menyukainya. Setelah selesai berbicara, bel berbunyi. Saat dia membuka pintu ada Xiao Mei. Tetapi Atta tidak tahu. Baru saja, instrumen yang mendukung kekuatannya sedang rusak. Xiao Mei datang karena terlalu banyak minum. Dan adegan mesra mereka terlihat oleh tunangan gadis itu. Keesokan harinya, gadis itu mencari Atta. Saat ini, anjingnya mulai berbicara dari dalam rumah. Aku mencintaimu tuan. Ini menyebabkan Xiao Mei salah paham. Dan pulang dengan marah. Tetapi saat dia membuka pintu, dia menemukan tunangannya yang marah. Jadi dia masuk ke rumahnya. Tidak jadi pergi. Atta menggunakan kesempatan ini untuk mengundang Xiao Mei makan. Dia juga menjelaskan padanya bahwa ia punya kekuatan.
Saat berbicara di siang hari, itu adalah anjingnya. Untuk membuktikan kekuatannya pada Xiao Mei, dia berkata kantornya juga bisa ia ubah menjadi besar dan mewah. Xiao Mei merasa Ata sakit jiwa. Tunangannya akhirnya memiliki ide untuk masuk lewat jendela, menemukan Ata dan gadisnya. Pria ini mengeluarkan pistolnya, tapi Ata tidak takut. Saat keduanya sedang berkelahi, gadis itu berpikir keduanya menjadi bodoh dan gila. Xiao Mei marah dan pergi. Ata menggerakkan tangannya dengan bebas. Pria itu terperangkap di langit-langit. Dengan kekuatannya, dia kemudian mempermainkan pria itu. Dia menjatuhkannya ke tanaman. Ngomong-ngomong, saya juga akan memamerkan kekuatanku yang keren. Dia menakut-nakutinya, tapi pria itu memukul kepalanya dari belakang. Saat ia bangun, pria bodoh ini sudah terikat di kursi. Tangannya juga dirantai. Pria itu menyuruhnya untuk mengabulkan keinginannya. Setiap kali, dia bisa menarik tangan kanan Ata. Keinginan pertamanya, membuat semua pria Inggris memiliki telinga besar dan sirip besar. Yang kedua lebih jahat. Dia ingin membuat semua seragam polisi menjadi pink. Melanjutkan seperti ini, keadaan dunia lebih kacau. Di sisi lain, saat gadis ini masuk ruannya, menemukan kantornya sudah berubah. Dia baru sadar, Ata tidak berbohong. Melihat rumahnya yang kacau balau, dia tahu Ata dalam masalah. Segera pergi ke rumah tunangannya dengan temannya. Saat ini, pria itu sedang mempermainkan Ata untuk membacakan keinginan terakhirnya, yaitu membuat Xiao Mei menyukai dirinya. Xiao Mei segera kehilangan akal dan bergegas menuju tunangannya. Tapi Ata mengambil kesempatan itu, mengubahnya menjadi anjing kecil. Semuanya sudah kembali normal. Tapi Xiao Mei merasa bodoh. Karena dia tidak tahu, apa dia menyukai Ata, atau karena ia dikendalikan olehnya. Ata kemudian memutuskan untuk melakukan perbuatan baik dengan kekuatannya. Dia berharap semua orang punya banyak makanan. Hasilnya di TV muncul berita tentang angka obesitas yang meningkat. Dia juga berharap semua negara tidak memulai perang dengan alasan apapun. Tidak berharap berita di TV menunjukkan sebuah negara kecil tiba-tiba menyatakan perang di dunia. Saat ini, alien memutuskan untuk mengakhiri Ata. Mereka akan menghancurkan bumi. Karena keinginan Ata tidak membawa hasil baik. Di saat yang sama, Ata menyadari Xiao Mei takut akan kekuatannya, jadi tidak mau tinggal bersamanya. Tetapi anjing Ata berkata, "Mengapa kamu tidak memberikan kekuatan kepada saya? Saya tidak akan melakukan hal buruk." Ata mencium anjingnya. Setelah anjingnya punya kekuatan super, hal pertama yang dia harus lakukan adalah menyelamatkan bumi. Karena dia akan menghancurkan sumber kekuatan super. Gelombang di kaki anjing membuat alien di alam semesta meledak. Anjing itu memulihkan keadaan bumi. Ata mengejar Xiao Mei lagi. Anjing tidak lagi sendirian. Karena pria yang sudah berubah menjadi anjing kecil menemani di sisinya.